Halo teman-teman semua, saya Vina Sifatun Najah, NIM 19070161444 akan menjelaskan beberapa hal mengenai pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Menurut Dikdasmen nomor 380 tahun 2003, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya. Nah, dalam pelaksanaan atau penyelenggaraannya, pendidikan inklusi adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk tatanan pendidikan yang berbasis inklusi. Nah, dalam video kali ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, ada model pelayanan pendidikan inklusi. Yang kedua, homeschooling. Yang ketiga, konsep pendidikan inklusi dalam Islam. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu model pelayanan pendidikan inklusi. Dalam sekolah inklusi ada beberapa model pelayanan pendidikan yang dapat diterapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, apa saja sih model-model pelayanan pendidikan inklusi tersebut? Oke, model pelayanan pendidikan inklusi. Yang pertama ada inklusi penuh atau kelas reguler. Nah, dalam kelas reguler ini, anak yang berkebutuhan khusus akan belajar bersama anak-anak normal lainnya sepanjang hari dalam kelas reguler dan dengan kurikulum yang sama. Jadi, tidak dibedakan. Nah, yang kedua ada kelas reguler dengan klaster. Dalam kelas reguler dengan klaster ini, anak berkebutuhan khusus akan belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya di kelas reguler, namun dalam kelompok khusus. Yang ketiga, ada kelas reguler dengan pull out. Kelas reguler dengan pull out ini, anak berkebutuhan khusus akan belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya, namun dalam waktu tertentu akan ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing yang khusus. Selanjutnya ada kelas reguler dengan klaster dan pull out. Dalam kelas ini, anak berkebutuhan khusus akan belajar bersama dengan anak-anak normal lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu tertentu akan ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dan dengan guru pembimbing yang khusus. Jadi ini gabungan antara kelas reguler dengan klaster dan kelas reguler dengan pull out. Yang kelima, ada kelas khusus. Nah, dalam kelas khusus ini dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya di kelas reguler. Nah, yang terakhir ada kelas khusus penuh. Dalam kelas ini, anak berkebutuhan khusus dapat belajar di kelas khusus, namun pada sekolah reguler. Jadi, dari beberapa model tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sekolah luar biasa atau SLB dalam sekolah inklusi. Dan kurikulumnya pun bisa disesuaikan dengan siswa yang berkebutuhan khusus dan guru yang mengajar harus memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Oke, dalam menentukan penerapan model pelayanan pendidikan inklusi apa yang akan diterapkan dalam sekolah inklusi akan bergantung kepada jumlah anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani, jenis kelainan masing-masing anak berkebutuhan khusus, gradasi atau tingkat kelainan anak, ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan yang ada, serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam sekolah inklusi.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu homeschooling. Apa sih homeschooling itu? Homeschooling bisa diartikan sebagai sekolah rumah atau sekolah yang dilaksanakan di rumah. Nah, homeschooling adalah pendidikan yang dilaksanakan sendiri oleh pihak keluarga dengan difokuskan pada kepentingan dan kebutuhan anak dan dengan tujuan untuk mengembangkan semua potensi anak dengan semaksimal mungkin. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis homeschooling berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal dilaksanakan oleh satu keluarga yang hanya melibatkan orang tua dan anak, sehingga keseluruhan tanggung jawab ada di pundak keluarga dengan fleksibilitas yang cukup tinggi. Yang kedua, ada homeschooling majemuk. Dalam pelaksanaannya, homeschooling majemuk dipilih oleh orang tua yang menjalankan kegiatan-kegiatan pokok homeschooling, sementara kegiatan tertentu dilaksanakan oleh 2 atau lebih keluarga secara bersama-sama. Hal ini akan memungkinkan para keluarga berbagi sumber daya atau bertukar pengalaman. Yang terakhir, ada komunitas homeschooling. Komunitas homeschooling merupakan gabungan dari beberapa homeschooling majemuk yang secara bersama-sama menyusun berbagai hal-hal terkait untuk memperlancar proses homeschooling. Nah, ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh komunitas homeschooling ini. Di antaranya, melayani asistensi kurikulum, menyediakan tutor yang datang ke rumah dalam proses belajar, terus mengadakan pertemuan rutin beberapa kali dalam seminggu, serta biasanya akan mengadakan ujian. Jadi, dalam menentukan jenis homeschooling mana yang akan diterapkan pada anak, orang tua harus benar-benar paham bagaimana karakter anak dan apa kebutuhan anak, sehingga si anak ini akan dapat menerima pelajaran atau materi yang disampaikan dengan baik dan dengan maksimal. Oke, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep pendidikan inklusi dalam Islam. Pendidikan inklusi ini sebenarnya lebih diupayakan untuk pemberdayaan dan penekanan akan terbukanya dan tersedianya akses pendidikan dan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Tanpa kita sadari, pada kenyataannya, orang yang berkebutuhan khusus cenderung kurang mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang. Nah, menurut Ibnu Qutaibah Al-Dainawuri, orang yang mengalami berbagai difabilitas seperti tunarungu, tunanetra, dan cacat fisik yang lainnya, mereka sebenarnya juga harusnya relatif mendapatkan hak-hak individu dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sosial, maupun politik. Artinya, difabilitas yang mereka sandang itu tidak kemudian mengurangi atau bahkan menghilangkan hal-hal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa relevansi dan titik singgung antara pendidikan inklusi dan pendidikan Islam. Yang pertama, adanya beberapa landasan normatif, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis, yang dapat dijadikan referensi pendidikan inklusi. Antara lain, seperti pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Yang kedua, dalam Quran Surah Abasa ayat 1-16. Di sini dijelaskan Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Yang ketiga, dari hadis Al-Imam Abi Husain bin Al-Hajjaj, Allah tidak
melihat bentuk fisik seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Yang terakhir, hadis dari Ahmad ibnu Hambal. Tidak ada keutamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, yang kedua, relevansi yang kedua yaitu antara pendidikan inklusif dan pendidikan Islam. Terdapat bangunan filosofis yang mempertautkan antar keduanya, seperti pendidikan sebagai kewajiban atau hak. Selanjutnya, prinsip pendidikan adalah terbuka untuk semua, dan prinsip non-segresi. Yang ketiga, perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Dan yang terakhir, cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.